Menuju panggung depan makin dekat sekitar 10 menit lagi nanti paslon 1 dan juga paslon 2 akan berhadapan. Tapi kita ke paslon nomor urut 1 terlebih dahulu. Mas Dito, mengatasi disparitas, persoalan, kemudian pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang sangat timpang, Mas. Betul sekali, inovasinya dibutuhkan, Mas. Apalagi sudah ada bantuan dengan teknologi. Silakan, Mas Dito. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi data yang disampaikan oleh Pak Teguh dan juga Prof. Jo tepat sekali. Jadi memang indeks pembangunan manusia Jawa Tengah itu berkisar antara 73,39. Masih di bawah indeks pembangunan Indonesia secara nasional 74. Dan kita harus tahu bahwa indeks pembangunan manusia itu merupakan kunci apabila kita ingin menjadi provinsi yang maju. Di mana kita tahu bahwa indeks pembangunan manusia itu terdiri dari 3 hal. Dari kesehatannya, dari pendidikannya, dan juga pendapatan per kapita. Caranya bagaimana? Kita di 3 hal ini yang kita fokuskan. Yang pertama adalah tentang peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Kita tahu bahwa di Jawa Tengah itu rata-rata pendidikan formal itu berkisar sekitar 8 tahun. Yang mana tugas pemerintah provinsi itu targetnya adalah semua masyarakat Jawa Tengah harus bisa menempuh pendidikan sampai dengan tingkat SMA atau 12 tahun. Syukur-syukur sampai perguruan tinggi. Jadi kita masih punya PR di masalah pendidikan formal. Kemudian yang kedua terkait dengan kecocokan antara dunia usaha dan juga dunia pendidikan. Jadi kita tahu bahwa Jawa Tengah adalah kota investasi, di mana di sini kita membutuhkan banyak tenaga kerja produktif, sehingga di sini peran pemerintah adalah kita harus memfasilitasi atau menjembatani antara dunia industri dan juga dunia pendidikan. Jadi kita harus fokus tidak hanya pendidikan SD, SMP, SMA, namun kita juga harus mengembangkan yang namanya SMK. Jawa Tengah sudah punya banyak balai pelatihan kerja, itu yang harus dioptimalkan untuk agar tenaga kerja di Jawa Tengah, tenaga produktif, tingkat kelas menengah di Jawa Tengah itu dapat terserap oleh tenaga kerja. Kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan. Kesehatan ini kita tidak bisa berbicara letter-like terkait dengan bahwa ini rumah sakit harus diperbaiki, puskesmas harus diperbaiki, itu pasti. Namun kalau kita bicara kesehatan, kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya sosioekonomi. Jadi kalau kita bisa meningkatkan investasi di Jawa Tengah, kita tingkatkan ekonominya, maka tingkat derajat kesehatannya itu otomatis akan naik. Saya beri contoh penyakit TBC. TBC itu di Jawa Tengah itu salah satu yang tertinggi terkait dengan multi drug resistant. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan bahwa di tingkat kantong-kantong daerah yang miskin itu bersumber banyaknya penyakit. Jadi tadi ada contoh 5 daerah yang bagus. Pak Haris pernah memimpin Salatiga, itu IPM-nya salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah. Hebat beliau. Kemudian Semarang, Sukoharjo. Namun kita punya PR terkait dengan 5 daerah di bawah, yaitu seperti Pemalang, Brebes, Wonosobo, Dieng. Jadi kalau untuk meningkatkan disparitas itu tadi, ekonominya harus dimajukan, pendidikannya dimajukan, kesehatannya otomatis akan dimajukan. Maka itu yang menjadi concern Pak Andika terkait dengan prioritas pertama beliau adalah pengentasan kemiskinan. Yang tadi jumlahnya masih 2 digit sekitar 10%. Baik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, unsur-unsur tersebut kemudian diolah, dimajukan, termasuk juga tadi dikatakan apa yang menjadi caranya dari pasangan calon nomor urut 1. Silakan Prof. Jo, juga bisa diberikan tanggapan mengenai hal ini. Ya, jadi kalau saya dengar tadi Mas Dito ya soal program yang menjadi prioritas soal pengentasan kemiskinan. Nah, untuk menjawab berbagai macam kasus-kasus tadi, pendidikan yang rendah, kesehatan dan sebagainya. Saya kira ini memang menarik nih, hanya yang kita ingin tahu bagaimana cara melakukannya. Oke. Ya, in what ways gitu ya. Nah, sebab kewenangan gubernur itu terbatas. Kalau pendidikan dia hanya main kalau untuk kewenangan yang dimilikinya hanya pendidikan menengah, ngurus SMA, ngurus SMK. Tapi yang ngurusin SD ya, ngurusin SMP itu Bupati Wali Kota. Nah, jadi untuk meningkatkan pendidikan SMA, kualitas guru dan sebagainya, oke. Tetapi bagaimana dengan SD dan SMP? Ya PAUD bahkan ya, itu perlu koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi. Nah, disitulah tadi perlu ada gubernur dan bupati wali kota yang harmonis dan serasi. Ya. Nanti mungkin bagaimana tekniknya secara real akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Dito. Ya betul. Tapi Pak Teguh juga, apalagi disinggung tadi Pak Teguh oleh Mas Dito soal investasi. Silakan. Ya, sebetulnya kalau dilihat lebih jauh yang disampaikan Mas Dito dan Mas Haris itu, sebetulnya pemerintah, gubernur, wakil gubernur itu juga sangat tergantung pada kemampuan daerah. Karena kalau mengelola atau menghandle itu semuanya berbasis kepada kemampuan pemerintah daerah, tidak akan pernah berhasil. Karena pemerintahan itu, yang disebut dengan tata kelola pemerintahan itu, menyangkut pemerintahnya, menyangkut masyarakatnya, menyangkut juga dunia usahanya.
Jadi untuk mengatasi kemiskinan, untuk mengatasi keterbangan itu tidak bisa hanya pemerintah. Pemerintah hanya leading sektor. Tetapi bagaimana mereka mendorong, kemudian membackup agar sektor-sektor private berkembang, sektor ekonomi berkembang, itu menjadi poin. Karena angka APBD Jawa Tengah hari ini kan cuma 28,5 triliun. Itu tidak cukup untuk mengurusi 38, hampir 39 juta orang. Di mana sebagian besar dari 10 sekian itu jumlahnya hitungannya jutaan itu. Nah, itu tidak mungkin dilakukan kalau gubernur atau siapapun yang jadi nanti di dalam pengelolaan pemerintahan tidak melibatkan aktor-aktor lain, termasuk salah satunya adalah investasi. Nah, ini saya kira yang perlu didorong Mbak Putri agar proses-proses mengelola pemerintahan itu tidak mungkin sendiri. Karena dia melibatkan banyak aktor itu sehingga semua PR berat, itu kan berat semua. Jadi kalau kita bikin tolok indikator, mereka sebagian besar di Jawa Tengah itu memang di bawah standar nasional. Ini yang kita membutuhkan gubernur, wakil gubernur yang luar biasa. Entah siapa dari kalian yang nanti menang, tapi kita membutuhkan luar biasa. Kenapa? Karena masalah di Jawa Tengah juga luar biasa. Itu poinnya. Baik, Mas Dito langsung ditanggapi. Mas Dito, banyak persoalan yang kami tunggu bagaimana caranya, how to-nya Mas. Ya, jadi kalau kita bicara how to-nya memang pertama Pak Andika Pendi harus menang dulu ya supaya kita bisa diberi kesempatan untuk memimpin Jawa Tengah. Untuk memperbaiki, untuk menjawab pertanyaan dari Prof. Jo tadi ya. Cuma kita melihat memang bahwa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Teguh juga bahwa memang Jawa Tengah ini disparitasnya kan cukup tinggi dan memang uang yang berputar yaitu APBD-nya memang sekitar 28 triliun jelas tidak mencukupi. Makanya itulah pentingnya investasi dari luar. Nah, investasi ini mereka akan mau investasi jika birokrasi kita transparan, birokrasi kita tidak ada korupsi, birokrasi kita semua akuntabel dan yang pastinya pemimpinnya harus bisa dipercaya. Terutama kami meyakini bahwa Pak Andika memiliki jaringan internasional, kemampuan networking yang baik sehingga itu yang akan menjadi daya tarik bagi investor dari luar untuk masuk ke Jawa Tengah. Karena kami mempercayai bahwa Pak Andika dan Mas Hendi adalah figur yang bersih, figur yang tidak korupsi, sehingga beliau yang akan menjadi kunci dalam pembangunan investasi di Jawa Tengah. Agar investor percaya untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Baik, Pak Haris, pemerintah bukan hanya atau tidak bisa bergerak sendirian, tapi berfungsi sebagai leading sektor, harus ada stakeholder lainnya juga yang diajak bergandengan tangan bersama, Pak Haris. Ya, ya menjadi gubernur dan kepala daerah pada umumnya itu kan tidak, kalau dalam bahasa Jawa tidak bisa gobras gabrus gitu ya. Harus ya mengacu kepada regulasi kita bahwa memang gubernur itu mewakili pemerintah pusat, dia pembantu pemerintah pusat. Nah, sehingga memang potensi Jawa Tengah yang sangat besar ini sangat strategis kalau terus-menerus seperti yang sekarang sudah terjadi menjadi pusat pengembangan proyek strategis nasional misalnya. Kita lihat jalan tol misalnya, itu kan luar biasa. Ya tentu ada kurang, ada lebih itu pasti. Tapi begitu jalan tol itu sudah menyentuh ruas jalan tol itu begitu sangat memadai sampai di ya Jawa Tengah semuanya hampir kena lah. Dampak ekonominya juga luar biasa. Dan sesungguhnya pemerintah pusat itu lebih memiliki cadangan, ya APBN-nya kuat, ya untuk dialokasikan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Nah, oleh karena basis otonomi kita di tingkat kabupaten kota, tadi saya katakan Undang-Undang 23 2014 kita, oleh karena itu betul-betul dibutuhkan pemimpin yang pola hubungannya dengan daerah itu lebih lembut. Ada banyak cara yang tidak formal mungkin mengumpulkan para bupati, para wali kota. Dan saya sebagai orang yang pernah menjalani tugas di daerah, di paling ujung di kota, kabupaten kota. Sesungguhnya kalau ada forum-forum non formal itu lebih nendang gitu pengaruhnya gitu. Nah, saya berharap bahwa figur Pak Lutfi, figur Gus Yassin yang memang masyarakat biasa beliau itu, masyarakat biasa. Ini paham betul bahwa pola-pola komunikasi itu insya Allah akan lebih efektif dalam rangka membangun Jawa Tengah. Dalam tanda petik kalau meminjam istilah dosen saya, Pak Teguh tadi, untuk naik kelas gitu. Karena dalam banyak hal, indikator, parameter Jawa Tengah itu banyak yang di bawah rata-rata nasional. Saya sangat yakin dengan pola komunikasi yang non formal, yang lakoni, yang ngayomi, kebersamaan, ngopi bersama, ngeteh bersama. Saya optimis insya Allah Jawa Tengah gayeng maju akan terwujud.
Kita kasih tepuk tangan untuk paslon nomor 1 dan juga nomor 2. Kita ke Prof. Jo. Prof. Jo, kalau lihat latar belakang, yang satu mantan Panglima TNI, yang satunya mantan Kapolda. Apakah bisa mempengaruhi kalau kita masuk ke personality kepada tata kelola birokrasi yang profesional? Ya, masing-masing punya modal ya. Modalnya Pak Andika kan lebih pada birokrasi di pertahanan, ya, yaitu menangani militer, tentara. Sementara modalnya Pak Lutfi itu lebih kepada menangani persoalan keamanan, ya, kepolisian, ya, mengayomi masyarakat, perkara kriminal, ya. Nah, itu modal. Tetapi harap diingat, pemerintahan daerah itu punya birokrasi pemerintahan sivil. Ini civilian supremacy nih, ya, dalam model pemilu pilkada kita yang membuka ruang bagi demokrasi pada tingkat pemerintahan sipil. Jadi mereka harus menyesuaikan dengan model-model bagaimana mengelola birokrasi sipil yang efektif. Sebab cara-cara komando misalnya saya kira tentu belum tepat, belum tentu pas digunakan untuk memerintah pegawai negeri kita. Baik Prof, mohon maaf waktunya tidak bisa banyak kami berikan walaupun memang Pak Teguh belum menyampaikan pendapat karena sepertinya kita sudah harus langsung bergabung menuju Marina Convention Center untuk bisa menyaksikan debat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Selamat menyaksikan.